Pembacaan Kitab Suci Perjanjian Baru dalam bahasa sehari-hari. Matius pasal 1. Inilah daftar nenek moyang Yesus Kristus, keturunan Daud, keturunan Abraham. Dari Abraham sampai Daud, nama-nama nenek moyang Yesus sebagai berikut. Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda, dan saudara-saudaranya, Peres dan Serah, ibu mereka bernama Tamar. Hesron, Ram, Aminadab, Nahason, Salmon, Boas, ibunya adalah Rahab, Obed, ibunya ialah Rut, Isai, dan Raja Daud. Dari Daud sampai pada masa bangsa Israel dibuang ke Babel, tercatat nama-nama berikut ini. Salomo, ibunya adalah bekas istri Uria, Rehabiam, Abia, Asa, Yosafat, Yoram, Usia, Yotam, Ahaz, Hizkia, Manasye, Amon, Yosia, Yekonya, dan saudara-saudaranya. Dari masa bangsa Israel dibuang ke Babel sampai kelahiran Yesus tercatat nama-nama berikut ini. Yekonya, Seltiel, Serubabel, Abihud, Elyakim, Asor, Sadok, Akim, Eliud, Eliasar, Matan, Yakub, Yusuf suami Maria. Dan dari Maria itulah lahir Yesus yang disebut Kristus. Jadi dari Abraham sampai Daud, semuanya ada 14 generasi. Dari Daud sampai masa bangsa Israel dibuang ke Babel, ada 14 generasi juga. Dari masa bangsa Israel dibuang ke Babel sampai kelahiran Kristus, ada pula 14 generasi. Beginilah kisah tentang kelahiran Yesus Kristus. Ibunya, yaitu Maria, bertunangan dengan Yusuf. Tetapi sebelum mereka menikah, ternyata Maria sudah mengandung. Yusuf tidak tahu bahwa Maria mengandung karena kuasa Roh Allah. Yusuf, tunangannya itu, adalah seorang yang selalu mentaati hukum agama. Jadi ia mau memutuskan pertunangannya, tetapi dengan diam-diam, supaya Maria tidak mendapat malu di muka umum. Sementara Yusuf menimbang-nimbang hal itu, ia bermimpi. Dalam mimpinya itu, ia melihat seorang malaikat Tuhan yang berkata kepadanya, "Yusuf, keturunan Daud, jangan takut menikah dengan Maria, sebab anak yang di dalam kandungannya itu terjadi oleh kuasa Roh Allah. Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu harus engkau beri nama Yesus, karena ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Semuanya itu terjadi demikian supaya terlaksana apa yang dikatakan Tuhan melalui nabinya, yaitu seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu akan dinamakan Immanuel. Immanuel adalah kata Ibrani yang berarti Allah ada bersama kita. Sesudah Yusuf bangun, ia melakukan apa yang dikatakan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia menikah dengan Maria, tetapi selama Maria belum melahirkan anaknya itu, Yusuf tidak bercampur dengan Maria. Dan sesudah anak itu lahir, Yusuf menamakannya Yesus. Pasal 2. Yesus dilahirkan di kota Bethlehem, di negeri Yudea, pada masa pemerintahan Raja Herodes. Pada waktu itu, beberapa ahli ilmu bintang dari timur datang ke Yerusalem. Mereka bertanya di mana-mana, "Di manakah anak itu yang lahir untuk menjadi raja orang Yahudi? Kami melihat bintangnya terbit di sebelah timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, ia terkejut sekali. Begitu juga semua orang di Yerusalem.
Maka ia menyuruh semua imam, kepala, dan guru-guru agama bangsa Yahudi datang berkumpul. Lalu ia bertanya kepada mereka, "Di manakah akan lahir raja yang dijanjikan Allah?" Mereka menjawab, "Di kota Bethlehem, di negeri Yudea, sebab beginilah ditulis oleh seorang nabi. Engkau Bethlehem, di negeri Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara kota-kota utama di Yehuda. Karena dari engkau akan datang seorang pemimpin yang akan memimpin umatku Israel." Sesudah mendapat keterangan itu, Herodes memanggil ahli-ahli bintang dari timur itu secara diam-diam. Lalu ia bertanya kepada mereka, kapan tepatnya bintang itu mulai kelihatan. Sesudah itu ia menyuruh mereka ke Bethlehem dengan pesan ini, "Pergilah, carilah anak itu dengan teliti, dan kalau kalian menemukan dia, beritahukanlah kepadaku, supaya aku juga pergi menyembah dia." Lalu pergilah mereka melihat lagi bintang yang mereka lihat dahulu di sebelah timur. Alangkah gembiranya mereka melihat bintang itu. Bintang itu mendahului mereka, lalu berhenti tepat di atas tempat anak itu. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu dengan Maria ibunya. Mereka sujud dan menyembah anak itu, lalu membuka tempat harta mereka dan mempersembahkan kepadanya emas, kemenyan, dan mur. Allah memperingatkan mereka di dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Jadi mereka pulang melalui jalan yang lain. Setelah ahli-ahli bintang itu berangkat, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf di dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Herodes bermaksud mencari anak itu untuk membunuh dia. Karena itu bangunlah, bawalah anak itu dengan ibunya mengungsi ke Mesir. Tinggallah di sana sampai aku berbicara lagi kepadamu." Yusuf bangun, dan malam itu juga ia membawa anak itu dengan ibunya mengungsi ke Mesir. Mereka tinggal di sana sampai Herodes meninggal. Demikian terjadilah apa yang dikatakan Tuhan melalui nabinya. Begini, "Aku memanggil anakku dari Mesir." Ketika Herodes tahu bahwa ahli-ahli bintang dari timur itu menipunya, ia marah sekali. Lalu ia memerintahkan untuk membunuh semua anak laki-laki yang berumur 2 tahun ke bawah di Bethlehem dan sekitarnya. Itu cocok dengan keterangan yang didapatnya dari ahli-ahli bintang itu tentang saatnya bintang itu kelihatan. Demikianlah terjadi apa yang pernah dikatakan oleh Nabi Yeremia, yaitu, "Di Rama terdengar suara ratapan, keluhan serta tangisan. Rahel meratapi anak-anaknya, ia tak mau dihibur, sebab mereka sudah tiada." Sesudah Herodes meninggal, ketika Yusuf masih di Mesir, seorang malaikat Tuhan menampakkan diri lagi kepada Yusuf di dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Orang-orang yang mau membunuh anak itu sudah meninggal. Karena itu bangunlah, ambil anak itu dengan ibunya dan kembalilah ke Israel." Yusuf pun bangun, lalu membawa anak itu dengan Maria kembali ke Israel. Tetapi kemudian Yusuf mendengar bahwa Arkelaus, putra Herodes, sudah menggantikan ayahnya menjadi raja negeri Yudea. Jadi Yusuf takut pergi ke sana. Sesudah ia mendapat petunjuk Tuhan lebih lanjut dalam mimpi, ia pergi ke daerah Galilea. Di situ ia tinggal di kota yang bernama Nazaret. Dengan demikian terjadilah apa yang dikatakan oleh nabi-nabi mengenai anak itu. Ia akan disebut orang Nazaret.